Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Delusion Basis kembali lagi dengan sebuah video pick a card baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan cari tahu. Ini adalah fun reading dengan tujuan untuk membantu teman-teman mencari tahu siapa ya cinta yang akan hadir dalam hidup kamu, siapa orangnya, dan kapan dia datang. Atau apa yang perlu kamu ketahui saat ini terkait romance, love life, asmara. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil reading yang akan aku sampaikan nanti bisa resonate buat kamu, dan bisa juga kalau tidak resonate buat kamu. Kalau kamu rasa pesannya nggak resonate buat kamu, nanti nggak apa-apa banget. Mungkin video ini memang bukan ditakdirkan buat kamu. Tapi kalau kamu rasa nanti pesannya resonate buat kamu, jangan lupa untuk like ya, komen kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian adalah penonton baru. Follow akun Instagramnya Delusion Prestige juga dong, serta TikTok dan Twitternya Delusion Prestige juga, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, tanpa menunggu lama, di depan mata kalian itu ada 3 opsi. Kali ini aku pakai alat bantu. Merchandise gelang kristalnya Delusion Prestige juga sebetulnya, tapi punyaku pribadi yang udah dari lama banget. Dan kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 atau opsi gelang kristal Renegade, atau nomor 2 opsi gelang kristal Amazonite, dan opsi nomor 3 ini Cherry Quartz. Renegade, Amazonite, atau Cherry Quartz, yang mana yang menurutmu menarik perhatian kamu? Oke? Kita nggak akan terburu-buru dan nggak akan tergesa-gesa, karena jujur aku nggak tahu videonya akan berapa lama. Dan rencananya di akhir sesi aku bukan hanya mau pakai tarot atau oracle card saja, tapi aku mau pakai runes, which is udah lama banget aku nggak pakai runes, dan kita nggak main runes. Let's see. Take your time. Teman-teman silakan pilih dulu karena aku mau minum dulu. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, 2, atau 3. Oke. Kalau kalian sudah memilih, kita akan mulai dari opsi nomor 1. Buat teman-teman yang pilih kristal Renegade, kita akan cari tahu siapa ya cinta yang akan hadir ke dalam hidup teman-teman. Yang lainnya disingkirkan dulu. Aku penasaran, aku pengen main runes dulu nih. Let's see, kita coba suatu hal yang baru. Ada Sun, ada Pisces, dan 12th house. Sun di Pisces di 12th house. Orang ini spiritual. Aku masukin di kristal nanti, di tengah kristal runes ya. Tapi orang ini spiritual, religius, kreatif. Entah kenapa aku rasa dia punya karisma yang unik. Mungkin buat kamu dia awalnya susah kamu kenali, atau buat kamu tuh dia susah buat... Wait a second, kok aku ngeblank tiba-tiba? Aku nggak bisa bilang dia orang yang
sombong ya, enggak, tapi orang ini sangat berhati-hati dalam bertindak. And they could be pretty secretive, agak-agak tertutup, tapi kreatif gitu loh, kayak dia misterius. Dan mungkin dia bukan tipe yang bisa jadi fansnya banyak ya. Somehow ngerasa orang ini tuh mungkin fansnya banyak atau penggemarnya banyak, atau selain kamu ada juga orang lain yang suka sama dia, atau ada juga orang lain yang tertarik sama dia. Tapi dia orangnya misterius. Dia punya karisma yang misterius, yang mungkin nggak terlalu terbuka, atau nggak terlalu banyak pamer, dan nggak terlalu heboh berusaha membuktikan diri. The Chariot, very action oriented, dan somehow jujur aku merasa ini orang dewasa. Bisa jadi entah usianya lebih, oke, make sense. Aku nggak tahu ya, memang karena toh ini general reading lagi-lagi. Kalau kamu tertarik buat personal reading, silahkan booking slot konsultasi personal reading, karena selama bulan Juli sebetulnya Dacian Pisces itu ada beberapa paket konsultasi personal reading yang diskon 50%, terutama selama Cancer season, untuk merayakan 6 tahun perayaan keberadaan Dacian Pisces di sosial media. Kalau kamu pengen konsultasi dengan harga diskon 50%, langsung cek Instagramnya Dacian Pisces saja, karena formulirnya ada di bio-nya Dacian Pisces. Link buat ke akun Instagramnya Dacian Pisces ada di kolom deskripsi di bawah ini. Anyways, ini orang tuh dia bukan tipe yang, aku rasa mungkin malah kebanyakan dari mereka entah memang introvert, atau mereka sangat-sangat memilih dengan siapa mereka bergaul. Bisa jadi memang karena kepribadiannya seperti itu, atau dia memang tertutup. Tertutup bisa jadi karena ya personality-nya gitu, atau dia di masa lalu tuh pernah disakitin, dia di masa lalu pernah kecewa, dia di masa lalu pernah sakit hati, patah hati, atau pernah terluka yang lukanya itu bikin dia jadi takut buat terlalu attach atau terlalu dekat dan terlalu melekat sama orang. Tapi ini orang sangat perasa. Dia sangat peka, dia sangat, mau laki-laki atau perempuan, dia sangat keibuan, dia sangat penyayang, dan this is not the type of person yang gampang digoda gitu loh. Aku bisa bilang standarnya atau seleranya tinggi, tapi ketika dia akhirnya ketika akhirnya dia memutuskan untuk bilang, aku suka sama kamu, atau aku tertarik sama kamu, ya dia serius, dia akan serius dengan pilihannya, dia akan tegas dengan pilihannya. Dia bukan tipe yang gampang digoda, dia bukan tipe yang gampang kemakan godaan gitu loh. Dan ini orang tuh, aku rasa keberadaan orang ini dalam hidup kamu tuh akan kerasa seperti healer atau penyembuh. Atau bisa jadi ya, mungkin keberadaan dia tuh akan bisa jadi kamu atau dia, ketika kalian ketemu, itu kalian akan memberikan warna baru atau cerita baru, memberikan angin segar, memberikan rasa percaya, dan menyembuhkan luka satu sama lain. This is beautiful. This feels beautiful. This feels heartwarming to me. Karena buat teman-teman yang pilih nomor 1 tuh vibes-nya seakan bener-bener, aku lupa ini lagunya siapa, tapi lirik lagu yang dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Ya sih, maafkan suaraku yang ala kadarnya, tapi ya itu lagu siapa sih? Tiba-tiba aku keinget lagu itu. Cuman ya, ketika kamu hadir dalam hidup dia tuh ngerasa kamu bikin dia berani jatuh cinta lagi, dan vice versa. Ketika dia ada dalam hidup kamu akhirnya berani buat buka hati lagi, berani buat percaya kayak, iya, coba yuk, nggak apa-apa, aku tahu kok aku pernah luka di masa lalu, tapi only because it's you, I wanna give it a shot. Karena kamu,
Aku pengen coba lagi. Karena kamu, aku pengen berani percaya cinta lagi. Dan ini orang aku rasa adalah orang yang tegas. Nggak gerasa kerusuk, cuman dia tegas, dia tahu apa yang dia mau, dan karena dia cenderung tahu apa yang dia mau, dia bukan tipe orang yang main-main. Aku rasa memang malah mungkin orang ini adalah tipe orang yang kalau dia menjalin hubungan atau kalau dia PDKT sama orang, niatnya memang mau menjalin hubungan serius, bukan kayak mau main-main atau mau cuman cari one night stand atau cuman mau nyari FWB, tapi beneran nyari komitmen, bahkan pasangan yang dia bisa berkeluarga dengan kamu nantinya, atau menjalin hubungan jangka panjang dengan kamu nantinya. Dan aku rasa ini orang sebetulnya sangat-sangat romantis. Sangat-sangat romantis, tapi beda dengan gombal ya. Enggak. This feels very action oriented to be honest to me. And they might be a great. Kan? Nggak sengaja tripodnya ketendang. Tapi Tadi aku bilang kan, aku nggak percaya kebetulan. Gak sengaja tripodnya tuh ketendang saat aku mau ngambil oracle card. Tapi aku bilang kan tadi, mungkin dia tuh awalnya tertutup, tapi dia awalnya mungkin kayak kamu bisa ngerasa kayaknya susah deh buat kenalan sama orang ini. Kayaknya nggak mungkin deh. Tapi dia tuh menutup diri karena dia pernah terluka. Orang ini pernah punya lukanya atau kamu yang pernah punya luka yang mendalam banget dan bikin dia atau kamu vice versa bisa takut berkomitmen. Tapi ya, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. I love this vibes to be honest. Bener-bener yang manis, hangat, yang kayak ya karena ada kamu aku tahu, karena ada kamu aku jadi berani. Orang ini sangat kreatif sih. Aku benar-benar ngerasa vibes kreativitinya kuat. Mungkin dia bisa jadi punya bakat seni atau punya hobi seni, punya ketertarikan di bidang seni yang bikin dia outstanding. Sun. Walaupun dia tertutup ya. Aku bisa bilang tadi walaupun dia tertutup ataupun terkesan pemalu, tapi dia bukan orang yang plan-plan. Dia tegas. Dan cenderung dia punya rasa percaya diri yang tinggi. Beberapa di antara kamu aku rasa entah memang kalian seumuran atau dia lebih tua dari kamu, usianya lebih tua dari kamu. Dan kalau aku ngomongin zodiak jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi bisa jadi antara Libra, Leo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries. Ada elemen water sign Leo dan Aries yang kuat di bercat dia. Water sign itu antara Pisces, Cancer, Scorpio. Jadi antara Sun, Moon, Rising-nya mungkin, atau memang di bercat dia banyak elemen-elemen tertentu, elemen-elemen water sign, lalu Leo, Aries yang kuat, atau di bercat kamu. Tapi orang ini tuh dia sangat-sangat bisa diandalkan. Serius. I think this is the kind of person yang kamu bisa percaya dan cerita apa aja. Ada Chiron di sini. Kamu bisa percaya dan cerita apa aja sama orang ini. Mau itu cerita tentang masalah rumah, masalah keluarga, masalah karir, masalah kerjaan, dia bakalan dengerin dan dia bisa berempati sama kamu. Dia bisa ngertiin kamu. Bahkan mungkin dia bisa jadi kasih saran yang baik. Tapi aku rasa orang ini, mau laki-laki atau perempuan, dia sangat pemilih dalam berteman. Dia sangat pemilih dalam bergaul. Karena mungkin dia pernah dikhianati atau dia pernah dikecewakan, dan dia bukan tipe orang yang suka basa-basi. Dia cenderung orang yang pengen segalanya tuh terstruktur, pengen segalanya rapi, pengen segalanya, bukan perfeksionis ya. Aku nggak ngerasain vibes perfeksionis. Aku nggak merasakan vibes perfeksionis di dia, tapi dia pengen segalanya tuh, ya udah lempeng-lempeng aja, nggak usah ribet, nggak usah repot gitu loh. Cuman aku tuh ngerasa orang ini benar-benar romantis loh. Mungkin dia bisa tiba-tiba yang kirimin kamu puisi, atau kirimin kamu buku, atau kirimin kamu lukisan, atau kirimin kamu dia tiba-tiba main gitar atau main piano. I could really visualize this person as very romantic, laki-laki atau perempuan. Dan somehow aku rasa mungkin dia punya penampilan yang lembut, manis.
Mungkin dia suka anak kecil. Aku ngerasain mungkin dia suka anak kecil atau kamu suka anak kecil. Orang ini bisa agak keras kepala sih kalau udah mau. Kalau udah punya keinginan, kalau udah punya kemauan, dia bisa agak keras kepala for the sake of aku tahu kok apa yang aku mau dan aku tahu dengan kualitasku aku berhak memperjuangkan apa yang aku mau. Jadi kalau kamu udah masuk radarnya dia, pasti dia tahu kamu berkualitas. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Jangan lupa untuk like ya, kalau kalian rasa pesannya resonate, dan semoga kamu bisa segera bertemu dengan orang ini. Dan semoga juga hubungan kamu sama dia nanti bisa harmonis, langgeng, dan memang romantis. Kalau gitu, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kita lanjut selanjutnya buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Amazonite. Dingin. Apa nih? Why do I hear laughter? Kenapa aku denger? Ini kalian denger kan? Nggak ada apa-apa, tapi aku merasa di telingaku tuh kayak ada suara ketawa. Orang-orang ketawa, dan anak kecil ketawa. Dan tadi pas aku pegang dingin, kristalnya cuman bukan dingin yang mencekik atau bukan dingin yang gimana-gimana. Wait. Tadi di opsi nomor 1, aku terpanggil buat runesnya dulu, baru tarot. Cuman buat kalian, aku ngerasa aku pengen tarotnya dulu. Six of Swords, King of Swords, The Sun sih, Ace of Wands, dan Five of Swords. Kamu kayak dapat satu kartu lebih banyak dari yang lain, tapi bottom of deck ada King of Cups. Double King energy here. This person could be having some kind of power. Mau laki-laki atau perempuan, orang ini bisa punya power ya, punya influence, entah dia memang punya jabatan di pekerjaannya atau kamu tahu nggak? Tiba-tiba tuh di tengah reading, kameraku ke adjust sendiri, keganti settingannya dan aku ngerasa seakan aku harus ganti settingannya. Why? Dan kalau kalian yang follow aku di akun pribadi aku, kamu tahu kalau aku punya kucing udah sekitar 1 tahun. Kucingku tuh lagi tidur, tiba-tiba dia bangun. I get weird energy here in this pile. Karena mungkin banyak yang pilih opsi nomor 2 atau aku nggak ngerasa orang ini semisterius opsi nomor 1 sih, tapi lebih ke ada kayak semacam tarik ulur di sini yang kayak aku nggak ngerasa ini energi mantan, tapi lebih ke kayak semesta tuh nguji kamu. Let's see oracle cardnya, karena tuh pesannya tuh kayak nggak langsung dikasih tahu. Kayak tadi sejauh ini yang kita dapetin cuman orang ini mungkin punya power, mungkin punya influence, mungkin dia punya jabatan di pekerjaannya, mau laki-laki atau perempuan, atau dia memang cukup populer dalam caranya, dan dia tuh orang yang berkarisma. Tapi ada tarik ulur di sini, ada yang entah South Not Reverse. Oke. Ada yang mungkin saat kamu ketemu dia, itu mungkin dia masih sama mantannya, atau kamu masih sama mantan kamu. Jadi masih ada yang Pisces di sini dan Capricorn bottom of deck-nya. Mungkin ada di antara kalian yang saat ketemu tuh masih menjalin hubungan, masih perlu menyelesaikan karmic situation, suatu hubungan karmik. Karmik itu nggak selalu negatif ya, tapi ada yang perlu kamu selesain dulu, ada yang perlu kamu kelarin dulu sama orang lain. Entah itu memang hubungannya, atau karmanya, atau lessons-nya yang memang perlu kamu selesaikan dulu sama orang lain. Dan jadi ketika first meeting atau first interaction kalian ya belum gimana-gimana banget. Karena
aku ngerasa bisa jadi ada delays, bisa jadi ada jeda nih antara first meeting atau first interaction kamu. Ada jeda di saat kamu ketemu dia, kartunya jatuh, dan ini Sagittarius reverse. Ada jeda saat kamu pertama kali ketemu dia atau kenal dia, ke akhirnya kamu sama dia bisa berani menjalin hubungan serius. Kartunya berantakan, aku taruh di sampingku aja deh. Tapi gini, mungkin saat kamu ketemu dia bisa jadi juga kamu lagi ada masalah yang cukup berat atau cukup pelik, atau dia ada masalah cukup berat atau cukup pelik, dan you have to get through that first in advance before you continue moving forward in this relationship. Kamu harus ngelewatin satu fase atau satu babak hubungan atau babak pembelajaran itu dulu sebelum kamu bisa memasuki hubungan ini. Karena entah kenapa aku merasa kalian tuh, teman-teman yang pilih nomor 2, entah memang ada yang punya isu atau masalah tentang insecurity, atau kamu punya isu atau masalah tentang rasa percaya diri, atau kamu atau dia memang ada yang masih terikat mantan, terikat dengan sesuatu hal dari masa lalu kalian yang it's not that easy to get rid of. Gak segampang itu buat dilepasin, atau gak segampang itu buat dikelarin gitu loh. Jadi kayak aku bukan bilang kalian gak akan jadi pasangan, enggak, tapi kayak aku mendengar kalimat, can you wait for me please? Boleh gak nunggu aku? Entah kamu yang sebetulnya perlu menunggu orang itu, atau orang itu yang perlu menunggu kamu. Bisa jadi karena mungkin karena kamu masih punya masalah keluarga, atau kamu punya trauma tentang hubungan, atau kamu punya hutang piutang yang perlu kamu urus, atau memang ada satu hal yang perlu kamu selesaikan dulu. Dan ini tuh kayak you have to leave some chapter from your past in order for you to continue moving forward. Ada suatu hal yang perlu kamu lepaskan dulu dan perlu kamu tinggalkan dulu. Karena kalau enggak ya kalian tuh akan ngejelimet gitu loh. Kalau enggak hubungan kalian akan kusut, benangnya akan terlalu berantakan. Akan kayak benang kusut. Dan aku tuh ngerasa kayak aku nggak bisa bilang hubungan ini tragis, karena aku masih ngerasa this feels warm, this feels happy to me. Koneksi atau hubungan kamu tuh berasa kayak ya setelah badai akhirnya ada pelangi. Aku mendengar kalimat aku masih di sini kok. Aku masih di sini. Karena mungkin kamu atau orang ini memang ada masalah, ada suatu hal yang perlu mereka hadapi atau perlu kamu hadapi dengan berani, dengan iman, dengan kepercayaan, sebelum hubungan ini masuk. Aku nggak tahu kenapa aku pure pengen ngomong kayak aku masih di sini kok. Aku masih di sini, kamu nggak perlu khawatir, aku masih di sini. Aku di sini. Dan aku percaya sama kita. Orangnya sangat-sangat dewasa sebetulnya. Tapi mungkin memang dia punya kesalahan masa lalu yang kelam, atau dia punya luka yang semendalam itu yang bikin dia takut buat berkomitmen. Entah, it's too much possibilities here. Terlalu banyak kemungkinan di sini. Tapi kayak dia tuh pengen memulai hubungan yang baru sama kamu dengan dia sudah menjadi versi dirinya yang baru juga gitu loh. Bukan, dia nggak pengen dia menjalin hubungan sama kamu dengan dia yang masih terjebak luka, terjebak trauma. Dia pengen bahagia bareng kamu, tapi ya udah, masa lalu. Dia pengen sayang-sayangan sama kamu, romantisan sama kamu, bisa komunikasi terbuka sama kamu, bisa menyambut awal baru sama kamu. Tapi ya udah, masa lalu gitu lah. Dan
Dan orang ini orang yang aku bisa bilang gigih, berani, dan sebetulnya bertanggung jawab. Aku nggak ngerasa dia romantis banget yang sangat gombal atau bahkan bisa too much ya, sampai cringy. Tapi no, mereka tuh orang-orang yang aku rasa ketika dia mengatakan sesuatu atau ketika dia bilang sesuatu hal, they mean what they're saying. Dia tegas. Aku bisa bilang somehow orang ini bisa agak-agak asbun atau asal bunyi, asal nyeplos, asal ngomong aja. Oke, this makes sense. Mungkin karena Amazonite itu kristal buat, let's see, aku pengen pakai rune sekarang. Karena Amazonite itu kristal buat throat chakra ya. Dan di sini banyak energi source. Mungkin bisa jadi antara dia memang pernah punya masalah karena omongannya. Entah dia kena skandal atau kena suatu hal, kena isu karena omongan, atau dia kena punya trauma apapun karena omongannya menyakiti orang lain, atau ada omongan orang lain yang nyakitin dia, atau memang dia pernah punya isu dengan, misal isu tentang anak, atau isu tentang status, isu tentang let's say perceraian atau perpisahan, atau isu tentang pengkhianatan. Bisa banget. It house, see? Oke, make sense ya. Ini orang punya trauma yang Libra. Oh my god, I got goosebumps. Karena aku tuh baru mau ngomong ini. Dan ini tadi Venus. Aku bilang kan tadi, aku ngerasa orang ini tuh vibes-nya dari awal penyayang. Dari awal dia penyayang, dari awal dia nurturing, ngemong gitu loh. Cuman kayak, mungkin dia memang punya trauma tentang komitmen, dia punya trauma tentang percintaan, dia punya trauma tentang keadilan. Dia pernah merasa seakan, aku mengalami banyak ketidakadilan dalam hidupku, dan pengalaman yang gak enak ini, pengalaman dari masa laluku ini, mungkin orang ini pernah bercerai juga bisa jadi, atau dia pernah putus tragis itu, atau kamu yang takut buat jatuh cinta, kamu yang takut buat buka hati, tapi sebetulnya he's not that pathetic. Gak semenyedihkan itu kok, dan orang itu gak somehow aku pengen bilang orang ini gak seburuk yang orang lain bilang tentang dia. Dia nggak seburuk atau sekasar atau sebejat atau se-fuckboy, se-fuckgirl atau sekasar, sorry ya. Dia nggak sebrengsek yang orang lain bilang tentang dia. Enggak. Bottom of Deck, King of Cups, they're very loving. Tapi mungkin dia punya sisi yang aku bilang tadi, dingin. Cuman ketika kamu sudah kenal, bawel. Atau ketika kamu udah kenal ya dia sangat penyayang. Dia punya trauma yang mendalam tentang komitmen, tentang hubungan, tentang status, atau tentang keuangan, atau tentang partnership, atau tentang tadi justice, atau children, atau being abandoned yang dia perlu tinggalkan. Karena aku bisa bilang aku nggak tahu orang ini, why do I get this? This is too personal. Buat beberapa di antara kalian, aku rasa orang ini bahkan karena traumanya, karena lukanya dia yang mendalam, dia pernah tiba di titik kehilangan iman, atau ngerasa kayak hidupnya terlalu sendirian, nggak ada Tuhan yang nemenin dia. Sedih kan? Sedih. Tapi kayak, makanya aku bilang they want to start something over with you. Ketika kamu bertemu sama orang ini, dia akan ngerasakan kamu memberikan dia semangat dan harapan untuk memulai suatu hal baru lagi dari nol lagi, dari awal lagi. Aku ngerasa orang ini tuh punya vibes mentor, punya vibes guru, punya vibes kakak, abang, big sis, big brother, yang they have qualities. Dia punya kualitas, tapi kualitasnya tuh belum ditonjolkan secara maksimal, atau pernah ditonjolkan secara maksimal, tapi kekubur karena mungkin ya karena orang terlalu langsung ngejudge kesalahannya dia.
Dan orang ini sangat mandiri sebetulnya. Dia sangat mandiri atau bahkan dibiasakan dan terbiasa mandiri. I love this vibes. Oh, kalau aku ngomongin zodiak, please jangan langsung ditelan mentah-mentah karena mungkin memang bisa jadi zodiaknya dia itu atau di berchart dia atau di berchart kamu banyak unsur-unsur elemen-elemen zodiak-zodiak yang aku sebutkan. Antara Aquarius, Libra, Gemini, Leo, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi Libra, Aries, Leo, dan Pisces itu kuat. Mungkin antara Sun Moon Rising-nya dia ada elemen-elemen ini, atau Sun Moon Rising kamu ada elemen-elemen ini. Orang ini tuh ada vibes yang percaya deh sama aku. Kalau misalnya aku udah sayang, bulan pun aku ambil buat kamu, gunung pun aku daki buat kamu, tapi untuk saat ini aku masih luka. Mungkin kamu akan ketemu dia saat dia terluka, atau dia baru putus, atau dia baru melewati fase yang sulit, atau vice versa, kamu ketemu dia saat kamu baru melewati fase-fase yang sulit. They're very independent though. Aku rasa ini orang memang sangat independen dan dia bukan tipe yang bakalan berani cerita atau bakalan berani open up kecuali dia percaya sama orang itu. Lagi-lagi aku dengar kalimat, kita mulai lagi ya. Kita mulai dari nol ya. Kita mulai dari awal ya. Jangan lihat aku karena masa laluku. Kita mulai dari awal. Kita kenalan lagi. Tapi aku rasa ini bukan mantan. Ini bukan mantan kamu atau bukan orang dari masa lalu kamu. Mungkin ya, kayak tadi aku bilang, mungkin memang kamu pernah papasan, kamu pernah ketemu sama dia, tapi ada jeda atau memang ada separation dulu. Atau ada proses yang perlu kalian lewati dulu sendiri-sendiri. Atau memang butuh waktu cukup panjang nih untuk kamu buka hati, untuk kamu buka diri sama orang ini. Tapi dia sangat-sangat, aku rasa dari awal sampai akhir, dari awal kamu ketemu sampai akhir kalian akhirnya ada interaksi atau bahkan sampai menjalin hubungan, you will feel their charm. Kamu akan ngerasa karismanya dia memang kuat. This is beautiful. This is really beautiful. Karena jujur aku ngerasa ada power couple vibes di sini. Kamu bisa mengandalkan dia dan dia juga bisa mengandalkan kamu nantinya. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau gelang kristal Amazonite. Kalau kalian rasa opsinya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini. Atau video lain dari Dacian Business. Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi Cherry Quartz. Yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi Cherry Quartz, kita akan cari tahu kira-kira cinta seperti apa ya yang akan hadir ke dalam hidup teman-teman. Let's see. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, cinta seperti apa yang akan hadir? Nine of Pentacles, reverse. The World. Kalau aku dia bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Beberapa di antara kamu mungkin ini adalah aku mau ngomong beberapa di antara kamu mungkin ini adalah mantan atau orang dari masa lalu. Masa lalu tuh juga mungkin bisa jadi adalah past life ya, tapi tolong jangan terobsesi sama status. Bisa jadi past life atau mungkin kamu pernah ketemu, kamu pernah papasan, kamu pernah ada interaksi singkat, atau bahkan keberadaan dia tuh mengingatkan kamu sama orang dari masa lalu kamu. Ini general reading.
Oh ya, kalau misalnya di antara teman-teman ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, kebetulan di bulan Juli itu Delicious Prestige ada kode promo yang bisa kamu gunakan, diskon 50%, karena merayakan ulang tahun 6 tahun keberadaan Delicious Prestige di tengah kalian. Kalau kamu mau booking slot konsultasinya, itu ada di Instagram. Link ke Instagramnya aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Tapi slotnya terbatas. Lanjut. Kenapa aku bilang ini adalah orang dari masa lalu? Karena kerasa kayak CLBK, cinta lama belum kelar. Bottom of the deck-nya ada Ace of Swords. Tapi bisa jadi ini memang adalah orang baru ya, yang kamu ketemu, kamu ngerasa nyambung, tapi banyak kepribadian dia yang mengingatkan kamu sama orang dari masa lalu kamu. Lagi-lagi ini general reading. Kalau kamu ngerasa nggak cocok, pilih opsi lain aja, silakan. Tapi kalau di opsi lain pun kamu ngerasa nggak cocok, mungkin memang video ini bukan buat kamu, oke? Jangan marah sama aku kalau nggak resonate. Tapi aku rasa orang ini tuh adalah orang yang berjiwa muda, berjiwa bebas, free spirit. Dan gini, mungkin banyak di antara kamu yang sebelum ketemu dia tuh kamu sebelum ketemu dia kamu udah ngelewatin banyak masalah, banyak turbulensi, banyak cobaan. Atau bahkan sebelum ketemu dia, kamu tuh kaku banget orangnya. Tapi setelah ketemu dia, kamu jadi lebih hidup, kamu jadi lebih bebas, kamu jadi lebih bahagia, kamu jadi lebih berwarna. Kalian ada yang pernah nonton ini nggak? Wait a second, ini filmnya Heath Ledger, almarhum. Aku suka banget, tapi aku lupa judulnya apa. Tapi ini film lama. Kalian ada yang pernah nonton 10 Things I Hate About You? Ini film tahun 1999 sebetulnya. Film romcom. Tapi aku suka banget ceritanya. Kayak yang awalnya tuh nggak suka, tapi malah jadi suka. Dan awalnya karakter perempuannya, karakternya Julia Stiles. Di 10 Things I Hate About You itu ada dua karakter. Aku mau spoiler sedikit. Ada dua karakter utama, namanya Kat dan Patrick. Karakter Patricknya tuh serasa seperti surprise kejutan buat si Kat, karena Kat itu agak strict, agak anak-anak sekolah banget, anak belajar banget, sedangkan si karakternya Heath Ledger itu free spirit yang berjiwa bebas banget. Dan setelah ketemu karakternya Heath Ledger, karakter Kate ini jadi lebih ekspresif, jadi lebih berani untuk menunjukkan siapa dirinya, jadi lebih tahu apa yang dia mau. Ini mungkin juga bisa jadi kayak tipe-tipe hubungan yang dari benci jadi cinta, atau tipe-tipe hubungan yang kamu nggak duga-duga kamu bisa suka sama orang kayak dia. Kayak mungkin dia beda banget dari tipe-tipe kamu sebelumnya. Orang ini tuh bener-bener kayak jadi gong atau jadi wake up call kamu untuk percaya sama proses, percaya sama
siapapun yang mau dikirimkan Tuhan. Walaupun mungkin looks-nya atau penampilannya beda banget dari tipe-tipe kamu atau mantan-mantan kamu, tapi ya Tuhan lebih tahu, semesta lebih tahu. Aku nggak bisa bilang orang ini nggak bertanggung jawab atau dia impulsif, tapi dia bisa agak-agak reckless. Dia bisa agak-agak ceroboh. Entah ceroboh dalam berkata-kata, atau ceroboh dalam membuat keputusan, atau ceroboh dalam bertindak, tapi bukan dalam cara yang negatif, tapi lebih ke kayak ceroboh yang aku bisa bilang ceroboh yang lucu sih. Misalnya kayak gak sengaja dia nyenggol kamu, terus gara-gara dia nggak sengaja nyenggol kamu jadi kalian ngobrol, jadi kalian berinteraksi, atau dia nggak sengaja misalnya ketinggalan headphone-nya dia atau earphone-nya dia di saat lagi ngedate, terus jadi kalian yang harusnya misalnya udah pulang tapi jadi lebih lama ngedate-nya. Nah hal-hal sepele yang unik-unik gitu tuh bisa dia lakuin. Ini orang agak-agak anti mainstream, agak-agak nyeleneh. Dan beberapa di antara kamu mungkin aku rasa dia lebih muda dari kamu ya. Atau bahkan sebetulnya jujur ya, aku agak merasa ini tuh agak ada vibes kind of player. Bukan berarti pemain terus fuckboy atau fuckgirl, tapi flirty. They know what they're doing. Atau mungkin dia memang saat ketemu kamu, saat berinteraksi sama kamu, memang dia lagi dekat atau lagi berinteraksi, lagi mencoba untuk kenal dengan banyak orang, lagi membuka diri untuk kenal dengan banyak orang. Let's see ya, oracle card-nya. Karena bukan berarti dia nggak serius ya. South Node, Aries, dia berani. Aku merasa sih ini orang tuh berani gitu loh. Coba kamu nonton film 10 Things I Hate About You deh. Itu salah satu film favorit aku sih. House 1, First House. Bottom modiknya Fifth House. Passion, play, children, confidence, creativity. Aku udah bener ngerasain orang tuh sangat percaya diri. Sangat percaya diri, seru, asik, fun. Tapi kayak ya mungkin ini tipikal hubungan yang tadinya kamu cuma berencana kayak enggak lah, nggak mau serius, bukan hubungan serius, bukan hubungan yang bisa diseriusin, kayak ya udah for fun aja, bukan hubungan yang gimana banget. Tapi tiba-tiba kalian sama-sama baper. Tapi tiba-tiba kamu sama dia sama-sama kayak terjebak perasaan. Karena ini hubungan yang bisa bilang sangat-sangat romantis, berjiwa muda, seru, have fun, berani, dan keberadaan dia tuh bikin kamu jadi melihat hidup dari kacamata, dari perspektif yang beda gitu loh. Kayak tadi aku bilang, mungkin kamu sebelumnya penuh dengan masalah, kamu sebelumnya dipenuhi dengan masalah, atau dipenuhi dengan tanggung jawab, atau dipenuhi dengan responsibility, atau mungkin kamu punya trauma, kamu punya luka, kamu punya masalah keluarga atau masalah rumah yang pelik. Tapi karena keberadaan orang ini, kamu tuh akhirnya jadi mau untuk coba lebih playful, kamu mau coba untuk berani buka hati lagi, kamu ngerasa kayak hidup tuh nggak cuma tentang pain atau suffering aja deh. Hidup tuh kayaknya nggak cuma tentang penderitaan aja deh. Aku pengen buka hati deh. Aku pengen kenal kamu lebih dalam lagi deh. Aku pengen belajar mencintai deh. Aku pengen I wanna be happy. And this person will teach you how to be happy. Atau aku ngerasa kayak contoh gampang. Misal kalau misalnya kamu selalu ketemu dengan cowok yang posesif atau cewek yang posesif, kamu selalu ketemu dengan pasangan yang posesif. Abis ini aku mau coba pakai runes. Misalnya kamu selalu ketemu dengan pasangan yang posesif, tapi setelah kamu bertemu dengan orang ini, ternyata dia nggak ngeposesifin kamu. Atau kamu ketemu dengan pasangan yang kaku biasanya, tapi ternyata kamu ketemu yang free spirit. Nah,
Dan orang ini tuh menunjukkan kalau di luar sana banyak banget hal yang mungkin nggak kamu ketahui. Atau mungkin misalnya kamu kemarin-kemarin ketemu dengan orang yang dengan suku atau ras tertentu. Tapi tiba-tiba orang ini adalah orang yang berbeda latar belakang budaya dari kamu. Orang ini akan memaksa kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu, keluar dari comfort zone kamu, dan mengeksplor. Kalau di luar sana tuh masih banyak hal-hal yang bisa kamu explore. And the world is this big for us to explore. Dan dunia itu segede itu buat kita explore. Let's see runesnya. Mercury. Ini in house. See, I knew it. Dan Scorpio. Wait, ini Scorpio kan? Kok aku yang... Wih, gambarnya tidak terlalu jelas sebenarnya. Tapi dengan in-house tadi aku bilang kan, mungkin dia juga berbeda latar belakang atau berbeda background dari kamu yang... oh bukan, ini adalah... Virgo. Ini simbol Virgo. Mercury. Ninth house. Ini ninth house atau sixth house sih? Ninth house, kan? Mercury ninth house Virgo. Orang ini sebetulnya berwawasan luas, cerdas, dan dia disiplin, dia bertanggung jawab. Terlepas dari mungkin sisi dirinya dia yang kayak terkesan terlalu easy go lucky atau terlalu free spirit, dia cerdas, dia pinter, orang ini pinter gitu loh. Dan mungkin ya salah satu triknya dia untuk bisa membuai kamu atau bisa memenangkan hati kamu adalah dengan perkataannya dia. Dan dia tuh orang yang cukup satet-satet sih aku rasa. Bukan yang suka basa-basi. Jadi dia bukan tipe orang yang suka nunda-nunda. Kalau suka ya akan ditunjukin suka. Dan kalau nggak suka akan ditunjukin juga nggak suka. Kalau aku ngomongin zodiak, please jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tapi aku rasa ini zodiaknya bisa macam-macam, bisa apa aja. Cuman antara Aries, Leo, Sagittarius, Ariesnya kuat. Lalu Cancer, Virgo, Libra, Sagittarius, fire sign-nya kuat. Bisa jadi memang antara zodiaknya dia bisa itu, atau di birth chart dia banyak unsur elemen-elemen zodiak tersebut, atau di birth chart kamu yang banyak unsur elemen-elemen zodiak tersebut. Hanya saja aku rasa komunikasi, kejujuran, keterbukaan, dan kamu sama dia harus sama-sama sering ketemu, bukan hanya ketemu fisik ya, tapi ketemu, cari titik kompromi eye to eye gitu loh, untuk kamu saling menoleransi satu sama lain. Karena kalau enggak, bisa jadi entah kamu yang ngambekan atau kamu ngerasa dia nggak perhatian, ada aja nanti yang bisa jadi pemicu ributnya. Bukan berarti aku ngejinx atau nyumpain kalian yang aneh-aneh, tapi orang ini nggak bisa diposesifin. Kalau kamu adalah tipe orang yang sadar atau nggak sadar bisa agak-agak posesif, bisa sulit dong. Hanya saja aku rasa keberadaan dia tuh akhirnya benar-benar bikin kamu ngerasa you don't have to be too stubborn. Kamu nggak perlu terlalu keras kepala, dan kamu nggak perlu terlalu egois. Kamu nggak perlu terlalu memaksakan kehendak atau memaksakan ego kamu, karena dengan keberadaan orang lain atau dengan kehadiran orang lain dalam hidup kamu, ya kamu pun bisa belajar. Dan dengan keberadaan atau kehadiran orang lain dalam hidup kamu, kamu juga bisa belajar untuk melihat kalau di luar sana banyak banget orang, dan dunia tuh nggak sekecil yang kamu duga. Dunia nggak hanya sebatas daun kelor ya sebutannya, atau
dunia tuh nggak semenyakitkan, semenyedihkan, sesuram, sepathetic yang kamu duga. There are a lot of things that you have to explore. Hanya saja orang ini aku rasa sangat-sangat act of service. Dan walaupun mungkin omongannya dia bisa dia bisa nggak sadar omongannya dia bisa nyakitin kamu, atau kamu yang nggak sadar omongan kamu bisa nyakitin dia, tapi kalian tuh perlu belajar untuk cari titik temu, cari titik kompromi. Kompromi itu keyword hubungan kalian atau kata kunci hubungan kalian. Oke, jujur aku rasa kalian pesan kamu tuh lebih banyak dibanding yang lain, tapi it's okay, nggak apa-apa. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan semoga kamu segera dipertemukan dengan orang ini. Kasih tau aku dong kalau memang ketemu, terus memang resonate pesannya, dan semoga hubungan kamu harmonis. Dan dia memang bisa membukakan mata kamu kalau di luar sana ya, there are still a lot of things you have to explore. Masih banyak hal yang bisa kamu explore. Tapi aku rasa, kalau gitu, untuk pesannya, buat teman-teman yang pilih cherry chords, sudah aku sampaikan. Berarti, pesan untuk video kali ini, video hari ini, untuk teman-teman opsi nomor 3, nomor 2, dan nomor 1, semua sudah aku sampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.